أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Tradisi tasawuf mencapai kemerlangannya pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah berkat Imam Al-Ghazali dengan ajaran sufistiknya yang berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua tarekat yang berkembang di berbagai belahan dunia memiliki beberapa ciri yang sama. Setiap tarekat mengacu pada syekh tertentu. Ada proses pembaiatan calon murid dan masing-masing tarekat memiliki model riyadhah dan wirid dan khusus. Murid-murid setiap tarekat berkumpul di zawiyah-zawiyah atau tempat lain yang telah ditentukan untuk beribadah, belajar dan berzikir. Semua tarekat memiliki tujuan yang sama, yaitu menundukkan rohani manusia melalui ibadah, zikir, serta berpegang teguh pada prinsip, ajaran, dan nilai-nilai Islam. Pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, muncul beberapa tarekat yang pengaruhnya tersebar luas. Di antaranya tarekat Qadiriyah yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu, dan Sadziliyah yang dinisbahkan kepada Abu Al-Hasan As-Sazili Qaddasallahu sirrahu. Imam Al-Sazili sebagaimana dijumpai dalam berbagai literatur yang mengulas kehidupannya, bernama Ali ibnu Abdillah ibnu Abdul Jabbar. Riwayat keturunannya tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ia dilahirkan di Maroko, tepatnya di desa Gamarah pada 593 Hijriah. Di desa inilah ia mengawali karir keilmuannya. Setelah pintar baca tulis, ia menghafal Al-Quran dan mendalami pengetahuan agama. Pada perkembangan berikutnya, ia merasakan ketertarikan yang kuat pada dunia tasawuf. Ada kelebat-kelebat cahaya dan kerinduan yang terus menyapanya dari hari ke hari. Semakin lama, semakin kuat hasratnya untuk menyingkap tirai-tirai rahasia tarekat. Namun, bagaimanakah cara yang bisa ditempuh untuk mewujudkan hasratnya itu? Jalan manakah yang harus diikuti agar bisa sampai kepada Tuhan? Mungkinkah keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyepi untuk beribadah dapat diwujudkan tanpa guru yang menunjukkan ke jalan yang benar? Karena itulah ia memutuskan ke Irak. Irak baginya tempat yang tepat untuk mencari ilmu dan ma'rifat. Negeri itu melahirkan banyak ulama dan sufi besar. Ia pun segera menyiapkan segala keperluan dan bekal di perjalanan, lalu berangkat menuju Irak. Benar saja, di negeri itu ia bertemu dengan banyak alim dan sufi besar. Ia berguru kepada Abu Al-Fat Al-Wasiti yang ilmu dan ketakwaannya sangat ia kagumi. Darinya, Al-Sazili menimba ilmu-ilmu agama dan tasyawuf. Cukup lama ia menetap di Irak dan belajar kepadanya, hingga dibisiki seorang sufi agar ia kembali ke negerinya, karena di sanalah ia akan mewujudkan mimpinya. Maka Al-Sazili pulang ke Maroko. Benar saja, di sana ia bertemu dengan seorang syekh yang telah menjadi pembimbing ruhaninya, yaitu Abdul Salam bin Mashishi. Keduanya bertemu pertama kali di gua tempat Ibnu Mashishi menghabiskan waktu untuk beribadah. Al-Sadzili langsung terpukau oleh ketakwaan, keilmuan, kealiman, dan kedalaman pengetahuannya tentang tasyawuf sunni. Ia menyukai gurunya ini yang berpandangan bahwa tasawuf sejati itu bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salah satu nasihat penting yang selalu diingatnya antara lain, amal paling mulia adalah 4 setelah 4. 4 pertama adalah cinta kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah, berpantang pada dunia atau zuhud, dan tawakal kepada Allah. 4 berikutnya adalah mengerjakan yang diwajibkan Allah, menjauhi yang diharamkan Allah, sabar menghadapi yang tak diinginkan, dan menahan diri dari yang disukai. Al-Sadzili tinggal cukup lama bersama gurunya itu, belajar dan mengikuti jalan mistiknya, melihat dari dekat, menyimak dan menghafalkan nasihatnya, serta melaksanakannya dengan antusias, sehingga jalan ruhaninya maju pesat. Sampai akhirnya sang guru menyarankan, Ali, pergilah ke Afrika, tinggallah di sebuah negeri bernama Sadzilah, karena kelak Allah akan memberimu nama Al-Sadzili. Selain itu, Ibnu Mashisi juga menyarankan agar kelak Al-Sadzili pindah ke Tunisia, lalu kembali ke Maroko. Perjalanan hidup Al-Sadzili ditentukan sang guru. Seakan-akan gurunya itu melihat dengan cahaya Allah hari-hari yang akan dijalani Al-Sadzili dan apa yang akan terjadi. Sebagai murid, Al-Sadzili tidak bisa berkata tidak. Ia segera mempersiapkan diri untuk pergi ke Sazilah, yang menurut gurunya itu akan mengabadikan namanya dalam lembar-lembar sejarah. Menjelang keberangkatannya ke Sazilah, sang guru berpesan, Ali, Allah adalah Allah dan manusia adalah manusia. Bersihkan lidahmu dari menyebut mereka, sucikan hatimu dari condong kepada mereka, jaga seluruh indramu, laksanakan semua yang fardu. Sungguh, kedudukanmu sebagai waliullah telah sempurna. Jangan sebut-sebut manusia selain yang diwajibkan Allah. Kewarokanmu telah sempurna. Bacalah selalu doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami agar tidak menyebut-nyebut mereka dan tidak butuh pada mereka. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Cukupkanlah kami dengan kebaikan-Mu sehingga tidak memerlukan kebaikan mereka. Palingkanlah aku khususnya dari hati mereka. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu, Al-Sadzili berangkat menuju Tunisia dan menetap di Bukit Zakhwan, ditemani seorang saleh, Abu Muhammad Al-Habibi. Di tempat inilah ia menghabiskan waktu untuk beribadah dan merenungi semesta kerajaan Allah. Ia terus beribadah dan merenung hingga jiwanya benar-benar bersih dan ruhnya mencapai maqam ma'rifat. Ia menetap di tempat itu hingga ketakwaan dan keilmuannya benar-benar matang, dan ia merasa siap untuk menyebarkan ilmunya kepada masyarakat luas. Setelah merasa cukup melakukan khalwat dan perenungan, Al-Sadzili keluar dari khalwatnya dan hidup di tengah keramaian masyarakat. Dengan kapasitas ilmu, ketakwaan, dan kesalehannya, ia segera menjadi pusat perhatian dan cinta manusia. Makin hari jumlah murid, pengikut, dan pencintanya makin banyak. Namun, semakin banyak orang yang mengikuti dan mendekatinya, semakin besar pula tantangan dan kesulitan yang dihadapinya. Saat pengaruhnya semakin luas, muncul orang yang mendengki dan tidak menyukainya. Kedengkian itu muncul terutama dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang merasa tersaingi ketenarannya. Salah seorang yang cukup gigih mendengkinya adalah Hakim Abu Al-Qasim Al-Bara'. Al-Bara' tidak suka melihat Qurtubi yang baru menetap di Tunisia itu mendapatkan banyak murid dan pengikut. Maka ia menyebar isu baik kepada khalayak umum maupun para tokoh masyarakat bahwa Al-Sadzili adalah mata-mata yang datang dari Maroko ke Tunisia untuk menyebarkan paham dinasti Fatimiyah. Silsilah keturunan Al-Sadzili yang tersambung kepada Fatimah binti Rasulullah dijadikan dalih yang menegaskan hubungannya dengan dinasti Fatimiyah. Tuduhan ini akhirnya sampai ke telinga Sultan. Tidak hanya itu, Al-Bara' menebar berbagai tuduhan lain yang memberatkan Al-Sadzili.
Semua itu ia lakukan semata-mata karena dengki kepada sosok yang mampu memukau manusia dengan gaya bicaranya, ketakwaannya, dan ketulusan ibadahnya. Sungguh ujian yang sangat berat bagi Al-Sazili. Kabar fitnah yang dihembuskan sang hakim semakin hari semakin kencang terdengar sehingga penguasa merasa terusik. Sultan negara bergerak memerintahkan beberapa ulama untuk menguji dan bertanya jawab dengan Al-Sazili sehingga ia dapat mengetahui apa sesungguhnya Al-Sazili dan pengaruhnya di tengah masyarakat. Tanya jawab berlangsung seru. Para ulama yang dikumpulkan Sultan menanyakan berbagai hal, baik soal akidah, fikih, tasawuf, hingga masalah sosial dan politik. Mereka ingin membuktikan tuduhan Al-Bara yang mengaitkan Al-Sazili dengan dinasti Fatimiyah. Namun, tanya jawab itu justru semakin menegaskan ketakwaan dan ketulusan Al-Sazili. Ia bukanlah mata-mata atau pendukung Fatimiyah yang dianggap membahayakan keutuhan negara. Al-Sazili dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan sangat meyakinkan, disertai ketulusan dan kerendahan hati. Ia jelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa semua kabar yang menyerang dirinya adalah dusta, fitnah tak berdasar. Ia datang ke Tunisia bukan untuk mencari pangkat atau kedudukan. Ia datang bukan sebagai pendukung Fatimiyah yang ingin mengguncang kekuasaan sultan. Al-Sazili menyadari sepenuhnya bahwa semua itu merupakan ujian besar yang jauh-jauh hari telah dikabarkan gurunya, Ibnu Mashishi. Dulu gurunya pernah bilang, "Kau pindah ke Tunisia dan di sana kau akan berurusan dengan sultan." Semua penjelasan dan tuturan Al-Sazili dalam tanya jawab itu benar-benar masuk akal dan dapat diterima penguasa. Sultan sadar, ia dan juga para ulama lain telah termakan muslihat Hakim Ibnu Al-Bara. Al-Sazili yakin Allah selalu bersamanya dan senantiasa melindunginya. Dengan penuh ketulusan dan kepercayaan diri, ia hadapi semua proses pengadilan atas dirinya, sehingga orang-orang yang sebelumnya menyerang dan menentangnya berbalik menjadi pendukungnya. Sultan pun mengakui ketulusan dan ketakwaannya. Selama tanya jawab, Sultan duduk di balik tabir menyimak setiap pertanyaan yang diajukan para ulama dan jawaban yang disampaikan Al-Sazili. Ia terpukau oleh kedalaman dan keluasan ilmu Al-Sazili. Ia terpikat oleh ketulusan dan ketakwaannya yang terpancar dari setiap jawaban. Akhirnya, Sultan yakin bahwa selama ini Al-Sazili telah dizalimi, sehingga ia berkata kepada Al-Bara, "Orang ini ulama besar, kau tak ada apa-apanya di hadapan dia." Kebenaran telah terungkap. Semua orang mengakui ketulusan dan ketakwaan Al-Sazili, kecuali Al-Bara. Tekadnya tak surut dan semangatnya tak pudar. Kedengkiannya tak bisa dibenamkan dan dikalahkan oleh tanya jawab dan pengakuan Sultan atas ketulusan Al-Sazili. Ibnu Al-Bara tetap saja iri dan cemburu kepada sosok yang telah dianugerahi Allah ilmu, hikmah, dan kejernihan ruhani. Tak pernah berhenti, ia melancarkan serangan dan tuduhan terhadap Al-Sazili. Nyaris setiap saat ia berusaha memengaruhi Sultan dan para petinggi lain untuk mengucilkan Al-Sazili. Sehingga akhirnya Sultan menyuruh Al-Sazili tinggal di kediamannya dan tidak melakukan aktivitas apapun di luar rumah. Al-Sazili, sang guru sufi, tidak berputus asa. Ia anggap semua kejadian itu sebagai bagian dari ujian yang harus ditempuh untuk meraih kedudukan yang lebih dekat di sisi Allah. Ia terus mendekat, memohon, dan bermunajat kepada Allah. Berikut ini adalah salah satu munajatnya yang tetap dikenang hingga hari ini. Wahai zat yang kursi atau kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dia maha tinggi dan maha besar. Aku memohon dengan penjagaanmu, iman yang menenangkan hati,
sehingga tidak risau akan urusan rizki dan tidak takut kepada makhluk. Dekatkanlah aku dengan kekuasaanmu, sehingga terangkatlah segala hijab dariku, sebagaimana terangkatnya hijab dari Ibrahim, sahabat karibmu, sehingga ia tidak butuh Jibril, utusanmu, tidak butuh meminta kepadamu, dan engkau sendiri yang menghijabinya dari api musuhmu. Bagaimana ia tidak akan dihindarkan dari bahaya musuh, sementara ia tidak mengharapkan manfaat apapun dari orang-orang yang ia cintai? Tidak, sekali-kali tidak. Kumohon kepadamu, cukupkan aku dengan kedekatan kepadamu, sehingga aku tidak melihat dan tidak merasa dekat dengan apapun selainmu. Sungguh, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Berbagai upaya terus dilakukan Al-Bara untuk merendahkan dan membatasi pengaruh Al-Sazili. Namun upayanya sia-sia belaka. Sultan dan para petinggi lain tidak terpengaruh seruan dan fitnah gencarnya. Bahkan Sultan akhirnya benar-benar meyakini ketulusan dan ketakwaan Al-Sazili setelah saudara dan orang-orang dekatnya meyakinkan bahwa Al-Sazili bukanlah mata-mata Fatimiyah, dan bahwa ia sungguh-sungguh orang alim, seorang syekh yang tulus mengajar dan menasihati umat, dan bahwa seluruh gerak dan hidupnya hanya untuk Allah. Setelah ujian dan fitnah itu berlalu, Al-Sazili memutuskan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan menuju Mekah, ia melewati Mesir. Rupanya ujian lain telah menunggunya di sana. Ibnu Al-Bara yang mengetahui rencana perjalanan Al-Sazili telah lebih dahulu melayangkan surat kepada penguasa Mesir, Al-Kamil Muhammad Al-Ayyubi. Ia mengingatkan Sultan Mesir agar berhati-hati jika Al-Sazili tiba di negerinya. Ibnu Al-Bara berusaha mempengaruhi pandangan penguasa Mesir itu dan mengingatkan adanya ancaman dari sisi politik jika membiarkan Al-Sazili lewat atau singgah beberapa saat di Mesir dalam perjalanannya menuju Mekah. Sebagai pemimpin sebuah negara besar, tentu saja Sultan harus waspada dan hati-hati demi menyikapi berbagai kemungkinan. Surat yang dilayangkan Ibnu Al-Bara itu pun ditanggapinya secara saksama. Ia tidak mengabaikan begitu saja peringatan Hakim Agung Tunisia itu. Namun, ia pun tak serta-merta menerima dan memercayainya. Maka ketika mendengar kabar kedatangan Al-Sazili di negerinya, Sultan mengumpulkan beberapa ulama dan mengundang Al-Sazili untuk menghadiri jamuan makan bersama dirinya dan para ulama. Jamuan dan pertemuan berlangsung santai namun khidmat. Sultan dan para ulama Mesir menanyakan berbagai hal kepada Al-Sazili, termasuk maksud kedatangannya di Mesir. Akhirnya, setelah obrolan yang cukup panjang, Sultan dan para ulama Mesir meyakini bahwa Al-Sazili hanyalah korban kedengkian Ibnu Al-Bara. Ia dibebaskan dari semua tuduhan dan serangan yang dilancarkan sang hakim. Mereka sadar Al-Sazili datang ke Mesir sekadar singgah dalam perjalanannya menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Karena itulah Sultan menerima kedatangan Al-Sazili dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Setelah menunaikan ibadah haji, Al-Sazili kembali ke Tunisia bersama beberapa murid dan pengikutnya, termasuk murid utamanya Abu Al-Abbas Al-Mursi. Semakin hari pengaruh Al-Sazili semakin luas. Semakin banyak orang datang mendengarkan nasihat-nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan menyerahkan diri mereka untuk menjadi murid dan pengikutnya. Al-Sazili menghadapi dengan penuh ketulusan semua ujian yang datang dalam berbagai bentuk, baik yang halus maupun kasar, baik berupa serangan, kesulitan, maupun kenikmatan, rasa nyaman dan kecintaan banyak orang terhadap dirinya. Rupanya, perjalanan ruhani yang harus ditempuh Al-Sazili belum usai. Setelah ujian demi ujian datang, ia kembali harus berhijrah mengikuti perintah sang kekasih.
Suatu hari ia bermimpi didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda kepadanya, "Hai Ali, pindahlah ke Mesir. Di sana kau akan bertemu dengan 40 orang teman." Baginya, mimpi itu adalah perintah yang harus segera ditunaikan. Maka, tanpa pikir panjang, ia segera mempersiapkan diri untuk berhijrah ke Mesir. Ia tinggalkan semua kekayaan, ketenaran, serta pengikut dan muridnya di Tunisia demi memenuhi perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pindah ke Mesir dan menetap di Iskandaria, hanya ditemani murid utamanya, Abu Al-Abbas Al-Mursi. Ia memasuki negeri piramida itu pada 715 Hijriah dan memilih Masjid Al-Atarin sebagai pusat kegiatan tarekat dan dakwahnya. Mesir bukanlah tempat yang asing baginya. Ia pernah singgah dan menetap beberapa hari di negeri itu dalam perjalanannya menuju Mekah. Penguasa Mesir dan beberapa ulama di negeri itu telah mengenalnya. Maka ketika terdengar kabar bahwa Al-Sazili menetap di Iskandaria, orang-orang mulai mendatanginya seperti laron mendekati cahaya. Hari demi hari, jumlah murid dan pengikutnya terus bertambah. Mereka mendekati, mengikuti dan mencintainya karena ketakwaan dan kealimannya. Para pembesar dan petinggi negeri itu pun mengunjunginya, termasuk juga para ulama besar seperti Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam dan Syekh Taqiyuddin Ibnu Daki Al-Id. Ketika mendengar Al-Sazili bicara, Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam berkata, "Simak ucapan orang asing yang begitu dekat dengan Allah ini." Maksudnya, Al-Sazili memiliki kesucian ruhani sehingga setiap ucapannya merupakan ilham dari Allah. Para pengikut dan pecintanya tidak hanya berasal dari kalangan awam dan masyarakat biasa. Para alim, para syekh, dan juga pejabat negara datang mengunjunginya, menyimak setiap nasihatnya, dan mengikuti petuahnya. Al-Sazili juga kerap mengunjungi penguasa di istana mereka dan menyampaikan petuah serta nasihat kepada mereka. Penerimaan dan pengakuan penduduk Mesir membuat Al-Sazili nyaman dan tenang tinggal di sana. Tak ada makar, tak ada muslihat. Bahkan, Al-Sazili bisa leluasa bercocok tanam di atas beberapa bidang tanah miliknya. Tanah-tanah itu menjadi sumber penghasilan untuk menghidupi diri, keluarga dan murid-muridnya. Selama menetap di Tunisia, Maroko dan juga di Mesir, banyak orang yang menjadi murid dan pengikutnya. Di antara mereka ada yang kemudian dikenal luas sebagai ulama dan sufi besar, termasuk di antaranya Abu Al-Abbas Al-Mursi dan Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Masyarakat, terutama murid dan pengikutnya, mencintai Al-Sazili lebih karena ketakwaan dan keluasan ilmunya serta keutamaan sifat-sifatnya, bukan karena penampilan fisiknya. Perawakan Al-Sazili tinggi kurus, kulitnya sawo matang, jari-jarinya lentik dan panjang. Ia sangat pemurah dan lemah lembut kepada fakir miskin. Ia juga kerap membantu masyarakat yang berurusan dengan penguasa. Dan sebaliknya, ia tak pernah bosan menegur dan menasihati penguasa ketika mereka keliru menjalankan tugas dan kewajiban. Karena itulah banyak orang yang mencintainya dan ingin selalu berada di dekatnya. Tidak seperti para salik dan sufi lainnya, Al-Sazili suka mengenakan pakaian yang bagus tanpa rasa sombong. Baginya, pakaian yang bagus, apalagi ketika berada di majelis atau masjid, merupakan pengamalan firman Allah. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharapkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Tidak hanya berpakaian bagus dan indah, Al-Sazili juga menyukai kuda yang tegap dan kuat. Ia suka menungganginya ketika bepergian. Ia pun menyukai makanan yang baik dan lezat, serta minuman dingin.
Ia pernah berujar kepada muridnya, Abu al-Abbas al-Mursi, "Kenalilah Allah, lalu hiduplah sesukamu." Ia memandang hidup dengan sederhana dan apa adanya. Dalam sebuah pesan kepada salah seorang muridnya, Al-Sazili berkata, "Anakku, dinginkan air yang akan kau minum. Sebab jika kau minum air hangat lalu mengucap Alhamdulillah, tak ada semangat dalam ucapanmu. Berbeda jika kau minum air dingin lalu mengucapkan Alhamdulillah. Niscaya seluruh organ tubuhmu turut mengucap Alhamdulillah." Dr. Abdul Al-Halim Mahmud berkata, penampilan Abu Al-Hasan Al-Sazili menarik. Ucapannya halus dan fasih. Ia tidak banyak pantangan soal makan dan minum. Ia gemar memelihara kuda, menyukainya dan menungganginya pada acara-acara keagamaan. Itulah gambaran penampilan Abu Al-Hasan Al-Sazili. Namun, jika hanya memperhatikan sisi lahiriahnya, tentu keistimewaannya tidak akan terlihat. Sejarah tidak akan mencatat namanya dengan tinta emas. Para salik dan kaum muslim tidak akan mengenang dan mengikuti ajarannya. Sebab ada ribuan bahkan jutaan orang yang memiliki gambaran lahiriah seperti itu. Namun, yang kita bicarakan di sini adalah Al-Sazili sebagai alim dan sufi besar yang dikenal luas dengan ketakwaan dan ilmunya. Abu Al-Wahhab Al-Sa'rani bertutur, "Kami dengar setelah Al-Sazili fana bersama Allah, ia tidak meminta apapun kepada Allah. Ketika menerima ilham supaya meminta ibadah yang tidak mengutamakan pemberian dari penolakan, ia berkata, 'Aku memohon kepada Allah dan berharap agar aku beribadah semata-mata untuk menjalankan perintahnya, bukan untuk menekannya, sebab Allah menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia pilih. Tidak ada ikhtiar bersama Allah.'" Menurut Imam Abdul Halim Mahmud, Al-Sazili benar-benar fana bersama Allah. Maqam ini tidak bisa dicapai tanpa usaha dan perjuangan keras. Bagaimana Al-Sazili bisa melepaskan seluruh keinginannya kepada Allah, sehingga keinginannya fana dalam keinginan Allah dan ikhtiarnya sirna dalam ikhtiar Allah. Pencapaian ini tidak lepas dari perjuangannya sejak kecil untuk mencari ilmu dan berguru kepada para sufi besar. Perjuangannya itu membentuk karakter dan kepribadiannya. Sejak kecil ia telah belajar dan berhasil mendapatkan pengetahuan dalam berbagai bidang serta pengalaman ruhani yang luas. Sejak kecil ia belajar dengan tekun sebagaimana anak-anak kecil lainnya. Ia belajar dan menghafal Al-Quran, mempelajari hadis dan juga ilmu-ilmu agama lain. Ia terus menyelami setiap bidang pengetahuan hingga akar-akarnya. Seiring dengan pertambahan usia, pengalaman dan pengetahuannya semakin luas. Al-Sazili mempelajari berbagai macam pengetahuan secara bertahap. Setapak demi setapak, dari sekian banyak kitab yang pernah dipelajarinya, Al-Sazili memilih beberapa kitab tertentu untuk dipelajari dan didalami secara khusus. Di antara kitab-kitab pilihan Al-Sazili adalah Khatam Al-Awliya, karya Al-Hakim Al-Tirmizi, Al-Mawaqif wa Al-Muqattabat, karya Muhammad ibnu Abdul Jabbar Al-Nifari, Qut Al-Qulub, karya Abu Talib Al-Maki, dan Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Menutup uraian tentang aspek keilmuan Al-Sazili, Dr. Abdul Halim Mahmud menukil ungkapan para pengagumnya. Tanda kealimannya terpancar nyata, ibadahnya luar biasa. Ia membimbing umat dengan cara-cara yang menakjubkan dan metode baru yang menggabungkan ilmu dan materi, antara tugas dan instruksi. Dari tangannya lahir sejumlah orang besar seperti Abu Al-Abbas Al-Mursi, Abu Al-Azaim Madi, dan murid-murid lain yang ahlillah atau ahli ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.